hidup bersama Tuhan, di mana kami dapat merasakan Tuhan ada di dalam hidup kami, pun juga demikian kami tinggal di dalam Tuhan, di mana kami percaya segala sesuatu pasti akan berjalan dengan baik karena ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan pagi ini kami kembali datang kepada Tuhan di dalam doa dan di dalam penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan mengurapi kami, menggerakkan hati kami, menggetarkan hati kami, sehingga kami dapat menangkap apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Pun juga ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah tidak hanya sekedar kami dengar dan kemudian berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh berkesan di dalam hati kami, sungguh-sungguh kami renungkan di dalam pikiran kami, dan pada akhirnya sungguh-sungguh kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memakai, Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati, pikiran, serta lidah hamba-Mu, supaya setiap firman yang terucap, setiap kebenaran yang terungkap, sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu satu persatu. Kuasai hati mereka pula, kuasai pikirannya, supaya apapun yang dapat mereka terima daripada Tuhan melalui firman Tuhan ini, mengubahkan, menegur kehidupan mereka semua. Kuasai ruangan ini, kuasai sekitar kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan jangan pernah biarkan berkat-Mu ini berlalu, namun biarlah boleh dinikmati oleh jemaat-Mu, khususnya mereka yang ada di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Aman-aman? Dompet aman? Dompet aman Pak. Lah terus isine Pak sing ora aman. Pak Yulisin apa to ben khotbah kok mesti nekoki dompet we. Lah aku lek ra ditekoki kabar ndak jare aku sombong. Karena hanya ingin memastikan bahwa di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kondisi, biarlah tidak menghilangkan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Biarlah tidak menghilangkan damai sejahteranya Tuhan dalam hidup kita. Isi dompet itu bisa datang, bisa pergi. Ono sing datangnya pas tanggal tua, ono sing datangnya pas tanggal 6. Ono sing datangnya pas ora tanggalnya ora pasti. Ya sak-sak onone. Ya kayak wong bakulan kan ora mesti. Ya kan? Datangnya mudah Pak, terus perginya dengan cepat. Ya kabeh wong ngalami kaya ngono kuwi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa apapun yang menjadi kondisi kehidupan kita, termasuk sehat gak sehat, kesehatan itu juga kadang itu datang sesuka hatinya gitu loh. Ya toh? Isuke budal kerja, awane ora apa-apa, begini tiba-tiba meriang gergesi. Apa awake adem panas. Ya kayak gitu tuh sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi lagi-lagi satu hal yang pasti, apapun kondisi kita, jangan pernah menghilangkan sukacitanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi kondisi kita, susah senangnya kita, jangan sampai menghilangkan damai sejahteranya Tuhan dalam hidup kita. Jangan menjadi kaum yang mendang-mending. Kaum mendang-mending itu apa? Ya kayak saya disampaikan Pak Bayu, alah mendingan awakmu. Awakmu jek penak, aku iki lho luwih abot iki kaum mendang-mending. Orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang tidak mengalami tapi sok tahu.
Makanya ingat, sekali lagi saya mengingatkan, nek orang ngerti mending jos. Baik, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Tema pada bulan ini kembali lagi saya mengingatkan bergerak ke arah Kristus. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu mengajak panjenengan. Pertama kali kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Filipi. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 14. Bon? Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 sampai dengan 14. Saya akan bacakan, silahkan disimak. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam siapa? Kristus Yesus. Kalau Anda membaca dari awal perikop tentang kebenaran sejati yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di sana ia mengawali tentang bagaimana kehidupan. Ia menyinggung bagaimana dirinya yang dulu. Rasul Paulus sebelum dinamakan Paulus, ketika masih bernama Saulus, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah orang Yahudi tulen, orang cerdas, orang pinter. Tetapi kehidupannya tidak mencerminkan seseorang yang tahu akan kebenaran. Selain dia tidak percaya Yesus, dia menganiaya jemaat. Dia membubarkan ibadah-ibadah yang sedang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan dia bahkan mendapat surat legal, surat resmi dari pemerintah untuk membubarkan jemaat-jemaat yang sedang beribadah. Itu kehidupan Paulus yang dulu. Sebelum dia mengenal dan percaya Yesus hingga sampai akhirnya dia mendapatkan satu kesempatan dan bahkan ia sampai menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya, yang tertulis di dalam ayat yang ke-10 bahwa ia menghendaki pengenalan akan Tuhan serta pada akhirnya mencapai kesempurnaan atau keserupaan dengan Tuhan Yesus. Ada pandangan hidup yang pada akhirnya berubah ketika ia bergerak menuju Kristus Yesus. Ada tujuan hidup yang berubah ketika ia mulai mengalihkan pandangannya, ketika ia mulai mengalihkan jalan hidupnya menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Setelah ia mengenal Yesus, dia tidak tinggal diam saja. Ya, ketika sudah menemukan sebuah tujuan hidupnya, Paulus tidak hanya tinggal diam seolah-olah sambil nunggu mati. Yang penting aku percaya Yesus, aku kenal Yesus, ya wis.
Kristen yang seperti itu. Yang hanya berpikir bahwa yang penting percaya Yesus, mati masuk surga. Tidak segampang itu. Percaya Yesus harus diiringi dengan perubahan hidup. Supaya Tuhan benar-benar tahu bahwa percayamu ini sungguh-sungguh atau tidak. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh pasti disertai dengan perubahan hidup. Dan itu terus berlanjut sampai kita dipanggil. Sebab itu perlu terus bergerak. Perlu terus fokus kepada tujuan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, Tuhan Yesus Kristus adalah tujuan. Nah, piye carane supaya kita bisa mencapai tujuan itu? Bagaimana caranya supaya kita sampai kepada tujuan itu? Yaitu keserupaan di dalam Kristus Yesus. Ini yang Paulus lakukan, yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-13, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus melupakan apa yang di belakangku bukan berarti dia tidak tahu diri. Bukan berarti dia tidak tahu bagaimana masa lalunya. Bukan berarti dia mengabaikan apa yang sudah pernah terjadi. Bukan berarti dia tidak tahu terima kasih bahkan kepada orang-orang yang pernah baik kepadanya. Tetapi ia meninggalkan masa lalunya supaya apa? Supaya dia bisa move on. Supaya ia terus bisa bergerak maju. Supaya dia tidak terjebak oleh kehidupan yang di masa lalu. Karena kalau kata Inul Daratista, apa jadi? Masa lalu, biarlah masa lalu, jangan kau apa? 50.000 yang iso langsung bersuara, mau ngomong Rasido. Masa lalu biarlah masa lalu. Mari kita terus bergerak maju. Bukan hanya mau sekedar melupakan loh ya, tetapi meninggalkan. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kalau engkau pernah disakiti ya sudah lupakan. Pak, saya bisa mengampuni Pak, tetapi saya tidak bisa melupakan. Gombal. Orang yang sudah mengampuni pasti melupakan. Jangan kau ungkit, jangan. 50.000. Nah, langsung golek di Google mesti. Gitu. Masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan. Nek gak salah ingatkan aku. Nek gak salah. Orang yang mengampuni orang yang pernah menyakitinya, dia pasti akan melupakan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Maka kalau ada orang yang berkata, Bapak saya sudah memaafkan tetapi saya tidak bisa melupakan Pak, tak ingat Pak, supaya saya jangan sampai lagi disakiti dia apapun alasanmu. Hei saudara-saudara, kalau engkau sudah mengampuni, engkau sudah melupakan apa yang terjadi padamu. Sebab itulah yang dilakukan oleh Paulus, supaya tujuan hidupmu jelas, supaya engkau tidak terjebak dan dikuasai oleh masa lalu, supaya engkau tidak terjebak dan dikuasai oleh sakit hati, supaya tidak ada lagi hal-hal yang dapat merintangi. Lho wong lek lara ati iki angel majune lho. Ya toh, orang kalau putus cinta itu, ada yang pernah putus cinta? Enggak apa-apa Pak, aku putus cinta iso nyambung meneh Pak. Alah. Senengane kok teklek kecemplung kalen. Lo kan selama janur kuning belum melengkung Pak. Alah.
Sikap bro. Ben, saya lihatnya gak ngerti apa maksudnya. Saya ngerti ya guya-guyu. Ya toh? Supaya sakit hati itu, supaya apa yang pernah terjadi itu tidak merintangi jalan kita untuk terus maju. Bukan hanya apa yang sudah orang perbuat dalam kehidupan kita, bahkan apapun yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kalau mau maju, ya tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat kita gagal untuk maju, tinggalkan. Apa misalkan? Saya terlalu khawatir, Pak. Saya terlalu sering berpikir negatif, Pak. Tinggal no. Kalau engkau masih hidup di dalamnya, maka engkau tidak akan pernah bisa maju. Jangankan maju, bergerak aja susah. Ya kan? Sebab itu segala kebiasaan-kebiasaan kalau mau maju ya harus ditinggalkan dan fokus hanya kepada Tuhan. Saya itu, kelemahan saya itu males, Pak. Kondongo males, kadang mau kitab itu ya aras-arasan, Pak. Apa meneh ketemunya pas perjanjian lama terus ongko-ongko kayak Pak, aku mau males, Pak. Tinggal dong. Ojo senengane pilih-pilih kitab ya. Ada banyak orang Kristen itu yang senengane mau Alkitab pilih-pilih kitab. Lah aku gak mudeng, daripada gak mudeng Pak. Gak mudeng ya takon no. Apalagi zaman sekarang semakin canggih. Saya kalau jenengan mau pinjem boleh, tapi ojo dirusak dan dibalik. Saya punya ensiklopedia Alkitab. Ada 2 buku tebelnya segini. Ada konkordasi Alkitab, kalau golek-golek Alkitab ayat ini di mana ada. Ensiklopedia Alkitab itu segala apa kata, kota, pokok kalimat-kalimat yang susah, kota-kota yang pokok adalah, ya pokok kayak ensiklopedia biasa gitu loh, tapi ini berkaitan dengan seputaran Alkitab. Misalkan jenengan nyari nama Daud, nanti Daud apa-apa ada. Kamus Alkitab punya nggak ya? Kita ada kita. Tafsir Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu saya punya. Ada 5 buku dari 2 pengarang yang berbeda, kandele sak mene-mene. Ojo teko regane ya. Ibuku yang dulu kerja dewan belikan itu. Nggak duit apa mah? Lembuh. Duit Tuhan. Nganggur. Kenapa? Cukup dengan ngetik 1 HP kok. Mau cari tentang apa? Ayat apa? Ada semua di HP. Lewat Mbah Google, Mbah WhatsApp. Mbah WhatsApp ujung-ujungnya tekon aku kan. Ya goleknya Google juga. Ada semua. Ojo males. Males nih gereja, Pak. Ojo males. Sifat-sifat sudah seperti itu tuh ditinggalke. Mutungan, Pak. Ojo mutungan. Jadi orang itu ojo mutungan. Mutungan karo padha menungsone wae aja apa meneh karo lah ra itu apa-apa kok. Waya dum-duman berkat ora kebagian tansaya mutung. Segala sifat buruk, kebiasaan buruk ditinggal supaya kita bisa fokus kepada tujuan dan tetap bergerak. Kekristenan itu tidak boleh jalan di tempat. Makanya salah satu visi misinya Kembang Harum adalah yang namanya bertumbuh itu tidak stuck, tapi terus bergerak. Nah kalau Kembang Harum mau maju, sing wis ya wis, sing dhisik ya dhisik, selesai. Apapun yang pernah menyakiti kita, tinggalke. Kita sama-sama fokus kepada tujuan, yaitu Kembang Harum menjadi kemuliaan bagi nama melupakan. Dan kemudian
Kembali Paulus katakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Semakin fokus. Orang usah tolah-tolah emburi, tapi fokus. Makanya beberapa kali dalam setiap kali setelah khotbah sambil puja respon, biasanya ada saya mengajak jenengan berdoa gitu kan. Silakan tunduk kepala, berdoa, renungkan. Kalau ada sesuatu sampaikan kepada Tuhan. Kalau jenengan memperhatikan, saya selalu katakan, jangan tolah-toleh samping kanan kiri, fokus lihat Tuhan. Ngono aja ono wae orang yang terus waktu suruh berdoa itu ya Cek, nyawang liyane donga apa ora usah. Kalau disuruh berdoa menatap wajah Tuhan, ya menatap wajah Tuhan. Fokus. Jenengan tahu kacamata kuda? Tahu? Nah, ben apa? Ben apa? Lelera dike kacamata kuda itu, kuda-kuda sing ngene ndi? Kalau minggu pagi gini, apa kali banteng ya? Kesatrian itu kan ana kereta kuda itu kan. Kuwi lek ora dikei kacamata jaran kae, lah jaran lanang ngerti jaran wedok ya ngene lho. Jaran wedoke mulus-mulus e. Lari kayak ini loh. Hidup kita itu ya perlu di ini loh. Bojone jenengan apa anaknya jenengan lek gonceng mak motor nereng-nereng kayak ana kacamata kuda ben ora nereng-nereng. Ya berarti Mbahku kayak kacamata kuda. Ben ngerti lek ngarep enek portal ora ditabrak. Fokus. Pak Reptono bukan karena nggak fokus, karena sampun sepuh, tidak kelihatan dengan jelas. Ya fokus, urip ki kudu fokus. Kayak numpak motor ki aja lereng, delenger. Lek orang Kediri bilang, delenger ki apa? Ya nereng-nereng kuwi mau. Lek ro jaran wedok aja delenger. Bapak-bapak, ana jaran wedok. Ya tak ibu? Setuju tak? Ibu? Ibu-ibu yang ngono lah digonceng karo bapak-bapak ya aja delenger. Ora mau wong sing nang ngene ngarep tok. Sing nyetir tok sing perlu kacamata kuda sing digonceng perlu. Jenengan pernah ngalami atau pernah lihat ketika bapak-bapak ngajak mandeng nek pom bensin ketika bapaknya wis mlaku ibuke keri? Ya perlu kacamata kuda ben fokus. Aja delenger. Terus tekan normal lah zaman saiki enek HP iso ditelepon. Balik aku keri. Balik aku yo wegah kon balik. Ngono cek nyeleke bapak-bapak. Padahal ibu-ibu sing ora fokus. Ya to bapak-bapak. Senenge ora karuan. Halo Pak Bayu kan rasanya kayak kacamata kuda kayak perlu los-losan kayak wis oleh kayak wis kono anggerak lirik jarane wong wae ya. Segala hal yang membuat kita terlena dan menjauh dari Tuhan, yang nggak perlu dilihat, yang nggak perlu nggak perlu dilalui, ya jangan dilihat, jangan dilalui, tinggalkan. Ada hal yang lebih penting untuk dilihat dan dituju, yaitu hari depan yang penuh bahagia dengan Tuhan. Hari indah yang penuh bahagia dengan Tuhan. Semua itu akan indah pada waktunya, Pak. Iya. Amin, saya percaya. Nah, maka fokus saja kepada itu. Beberapa minggu lalu, kalau nggak salah minggu kemarin, saya sampaikan tentang seorang yang bercerita tentang anaknya yang masih kecil dan aku iso nguliahnya apa enggak? Masih ingat? Masih ingat? Hari ini kita belajar, fokus saja apa yang ada di hadapan kita sekarang. Ya, ndak usah mikir sesuk adohe rak karuan piye-piye. Saiki sik wae lah dilakoni. Fokus kepada mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nek ngarepe sik wae. Sambil menata masa depan. Percaya wae.
bahwa hari depan itu pasti indah. Kan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu pasti akan indah pada tidak sekarang. Nah terus kapan? Ya pada waktunya. Ya waktunya kapan? Ya waktunya Tuhan. Waktu Tuhan kapan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, gitu kan? J apa J? Omongan-omongan orang yang gak ngenakin hati. Lek wong Jawa ngomong sing ngabang ni kuping. Omongan-omongan sing koyok telo. Ngerti omongan sing koyok telo? Empuk ning nyereti. Apa meneh makme telo iki terus ora nganggo teh anget. Bar mam telo ora ngeteh, iku serete ora karuan. Kuwi jek telo lho, urung sukun lho. Sukun ki 2 kali lebih seret lho. Iya toh? Ning yo ono wae orang-orang sing ngomongane kayak sukun, serete nggo banget. Ono wae. Lah kaya ngono kuwi tinggal saja sudah gak usah dirungokne. Hal semacam itu yang kalau kita nggak pakai kacamata kuda tadi, kita akan terjebak ke dalam omongan-omongan itu yang bisa membuat kita nggak bisa bergerak untuk maju. Ya toh? Siapa sih lagi diet? Jujur. Anak lagi diet? Dihitung. Hitung tok ning rak mlaku-mlaku. Atau lagi mengusahakan sesuatu. Apapun itu. Kadang segala sesuatu itu tidak akan bergerak secepat yang kita inginkan. Semua butuh proses. Ning yo ono wae ta misalkan jenengan apa sing pernah diet saiki males gara-gara omongane wong. Kok tambah lemu toh padahal Anda sudah bekerja keras. Pernah enggak? Jarno, biarkan. Nganggo kacamata kuda, kupingmu sumpelen tisu. Lah ra duwe tisu rene tak wenehi tisu. Hal yang membuat kita itu tidak bisa bangkit, bergerak, maju dan bertumbuh, ora usah digugu. Sebab iblis tidak akan pernah suka, orang-orang tidak akan pernah mau kita maju. Iblis akan memakai berbagai macam cara dan siapa saja, bahkan pasangan kita sendiri, untuk membuat kita gagal bertumbuh di dalam Tuhan. Percuma nang gereja kelakuanmu ya padha wae. Mending rasane gereja kaya aku. Sumpelen kupingmu, tutupen mripatmu nganggo kacamata kuda. Ya toh? Fokus. Arahkan diri kepada Tuhan. Bukan dipengaruhi oleh omongan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada lagu yang dinyanyikan Denny Caknan itu judulnya apa ya? Wong sing paling cedak, sing paling nyakiti lagu apa? Ada tak? Wah, padha ora ngertine. 50.000. Kadang orang-orang yang paling dekat itu yang paling menyakitkan buat kita. Ekspektasi kita, orang-orang yang paling dekat adalah orang-orang yang mengerti, paling mengerti kita. Tapi kenyataannya, justru orang-orang yang paling dekat dengan kita, biasanya paling nyakiti. Apa tadi? Lah, aku malah mikir lagu Denny Caknan malah aku. Intinya bahwa apapun itu, selama itu tidak menunjang pertumbuhan imanmu, arahmu kepada Kristus Yesus, tinggal deh. Ingat, iblis tidak akan suka. Jangan benci orang-orang yang ngomong gak enak tentang Anda. Diremehne mbok wis ben. Dia sedang dipakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk mencegah kita untuk tetap bertumbuh. Pentingnya bagi kita untuk memakai kacamata kuda. Ingat ya, ketika ada omongan-omongan yang gak enak, ingat kacamata kuda. Pak, tapi omongan kan dirungokne, ingat tisu. Eling tisu. Lek dirasani krungu omongan gak enak, eling
Tisu. Aku ora duwe tisu, Pak, terserah. Nggo kapas kayak nggo kertas kayak nggo spon gabus styrofoam terserah. Sing penting ora usah dirungok. Orang yang dasarnya nggak suka tetap nggak akan pernah suka. Apalagi kita sedang maju, apalagi kita sedang bertumbuh. Segala kekhawatiran itu nggak perlu. Sesuk piye ya, sesuk piye ya, sesuk ya sesuk, pikir sesuk. Ya, pikir sesuk. Saya tidak pernah tahu besok bisa makan atau tidak. Makan apa saya tidak tahu. Tapi aku percaya besok pasti makan. Nyatanya ya ono wae isu-isu sing WhatsApp aku. Pak, mau ikan? Ya mau lah, saya bilang gitu. Wes dikonokne tak kira diwenehi mentah, jek ditawari, goreng apa bumbu kuning? Ya bumbu kuning enak dong. Tekan pastori. Padahal mambengi aku ora pernah ngimpi enek iwak ucul ngelangi teko lho. Tuhan selalu tahu saat yang tepat. Maka kekhawatiran yang membuat kita jauh dari Tuhan tinggal nih. Fokus saja kepada apa yang Tuhan katakan dan Tuhan mau. Yang bisa membuat kita semakin bertumbuh. Lalu apa lagi yang Paulus katakan? Yang terakhir Rasul Paulus katakan, ia melupakan yang telah di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari, ayat 14, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan Paulus berlari-lari. Lari-lari itu bukan berarti maksudnya cepet-cepet. Dan dicepetnya terus akhirnya jadi kesusu. Bukan. Artinya berlari itu apa? Terus bergerak. Tidak berhenti untuk bergerak. Berlari bukan berarti cepat-cepat. Berlari bukan berarti kesusu. Tetapi berlari memberikan satu arti bahwa Rasul Paulus terus bergerak. Dia tidak santai-santai. Dia tidak, kalau orang Semarang katakan, tidak leda-lede. Tidak leyeh-leyeh. Ada tahu pelari maraton? Pelari maraton tahu? Pernah ikut? Semarang itu sering itu. Ada maraton biasanya hari Minggu gini. Beberapa kali ketika tukar mimbar gitu sering kali. Padahal sudah tak spilling waktunya itu ada setengah sampai 1 jam sebelum acara mulai di sana itu saya sudah berangkat gitu istilahnya. Tapi sering kali rodok telat, bahkan pernah telat karena apa? Saya nggak ngerti jadwalnya. Jadwal apa? Jadwal maraton Semarang. Begitu lewat kene stop, lewat kene mumet saya. Blusukan lewat gang. Maraton. Pelari maraton itu lek kesel. Ora pernah dia mandek terus melet enggak. Kalau kesel dia tetap berlari walaupun rodok mengurangi kecepatan. Pak Yulius pernah? Saya nggak pernah, tapi saya ngerti. Ya toh? Dia menggeh-menggeh, kalau itu kejuaraan, ya nggak bakal menang. Apa meneh saking ngomongnya terus enek pas melayu-melayu sampai ngeliwat, sampai pas dia lewat gitu, ono es teh jumbo. Nah, lek mamaku melu maraton, mandek es teh jumbo kuwi. Ya mah yo. Dipenak lek seruput es teh liyane tekan finishnya wis diringkesi jek nek es teh jumbo. Begitu sampai finish lho, lah kancaku ndi? Wis bar. Ungkane aja mandek. Teruslah bergerak, jangan berhenti. Jadi ibarat pelari maraton yang tidak pernah berhenti, bergerak dan terus berlari sampai mencapai garis finish. Lagi-lagi saya katakan bahwa iblis tidak akan pernah diam. Dan masalah akan terus ada dalam hidup. Ada banyak orang pada akhirnya berhenti bergerak untuk maju ke depan hanya karena masalah yang ia alami. Saya mau katakan bahwa masalah itu datangnya selalu sepaket dengan jalan keluar. Makanya beberapa kali saya juga katakan bahwa
Tidak semua masalah ada solusi, tapi semua masalah ada jalan keluar. Artinya apa? Jenengan dan saya seringkali nggak ngerti solusinya pi, dan nggak perlu pusing mikir solusinya juga. Tapi satu hal yang kita percaya dan tahu pasti bahwa setiap masalah datangnya satu paket dengan jalan keluar. Kemarin saya katakan kalau masalah itu ada dan kita nggak tahu solusinya, masalah itu akan mencari jalan keluarnya sendiri. Ya tak? Yang kita lakukan apa? Terus bergerak. Jangan hanya karena masalah jenengan terus mau naik gereja, jenengan terus mau berdoa. Itu salah besar. Ya tak? Ada yang seperti itu. Ngopo kok suwi gak naik gereja? Masalahku cek wabot Pak. Lah terus kapan menek gereja? Ya golek masalahku wis rampung. Kapan? Kapan? Ayo lek masalahmu rampung dhisik, lek nyuwun sewu lek umurmu dirampungi dhisik. Lho Pak Yulis kok ngomongnya elek, dongane elek tuh lho. Lah semua orang kan bakalnya kan pergi menghadap Tuhan toh. Dan semua orang gak ada yang tahu kapan waktunya toh. Berarti kan bukan doa yang jelek, hanya mengingatkan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kapan dongomu kepada Tuhan? Kok gak tahu dongo toh Mas, kok gak tahu doa toh Mah, Nak, Pak, Bu? Kok aku gak tahu ngerti dongomu piyen? Aku cek izin karo Tuhan. Lah napa? Tak rampung nih masalahku sik. Kapan? Lah iya lek masalahmu sik rampung. Lek sik rampung apane Bakong? Dirampungi umurmu dhisik kan repot. Sebab itu setiap kita perlu terus bergerak. Dan mari kita terus bergerak. Mari kita terus berlari ke arah tujuan kita dan fokuskan kepada Tuhan. Segala kemalasan, segala kekecewaan, sakit hati jangan sampai menghentikan langkah kita menuju kepada Tuhan. Amin. Pikiran-pikiran sing elek dibuang. Apapun itu. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda sekarang, tentang hidup Anda, tentang saya, tentang gereja, tentang apapun. Tapi yang saya mau katakan, pikiran-pikiran sing elek dibuang supaya hidupmu terus bergerak maju. Kalau engkau memang sungguh-sungguh mau masa depanmu, masa depan keluargamu, sek orang tua ya masa depan anakmu menjadi indah di dalam Tuhan, terus bergerak. Walaupun hanya lewat doa, walaupun hanya lewat ke gereja, terus bergerak. Jangan biarkan imanmu kerdil. Jangan biarkan imanmu berhenti bertumbuh. Terus bergerak. Jangan hanya karena satu orang yang membuatmu malas ke gereja, jadi kamu gak mau ke gereja. Terus bergerak. Apa perlu dianggarke? Nanti setelah ibadah ada rapat perancang. Gereja ono duit ra? Ono di ono nih. Kita anggarkan satu orang satu kata mata kuda. Jadi gue budal yang gereja nggak kacamata kuda kabeh. Piye? Perlu dianggarne. Ben hidupnya jemaat Kembang Arum fokus. Ya toh? Ora lirik sana lirik sini, ora dipengaruhi omongan sana omongan sini, ora dipengaruhi oleh masalah, tetapi fokus kepada mari kita bawa gereja ini fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada diri sendiri, bukan fokus kepada siapapun, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita fokus kepada Tuhan dan terus bergerak. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti beribadah, jangan pernah berhenti memuji Tuhan, jangan pernah berhenti membaca firman. Terus bergerak. Jangan sampai yang lainnya nanti finish mencapai garis akhir, kalau kata Paulus, mencapai garis akhir pertandingan dengan sempurna. Engkau masih tengok-tengok menikmati es teh, ketika engkau mulai bergerak garis finishnya wis hilang. Ojo sampai. Ya. Mari kita bergerak bersama, kita maju bersama.
Fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan yang menyertai dan memampukan kita. Apapun itu. Baik itu urusan gereja, baik itu urusan keluarga, rumah tangga, urusan masa depan, ekonomi, apapun. Terus bergerak. Pak dodolan saiki sepi, terus bergerak. Pak pabrik saiki sepi, Pak, terus bergerak. Dan Tuhan yang menyertai segala sesuatu. Tugas kita fokus. Tidak usah mengambil alih perannya Tuhan. Perannya Tuhan itu apa? Menentukan segala sesuatu itu perannya Tuhan. Mengabulkan segala sesuatu itu perannya Tuhan. Menjawab segala sesuatu itu perannya Tuhan. Banyak manusia yang akhir-akhir ini mengambil alih perannya Tuhan dengan meninggalkan imannya. Tugasmu bergerak. Tugas kita bergerak. Selebihnya urusan Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa terus bergerak. Jangan lupa fokus. Lek perlu nganggo kacamata. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus fokus dan terus bergerak supaya hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Jemaat Kembang Harum semakin memuliakan Tuhan. Jemaat Kembang Harum semakin menyenangkan nama Tuhan. Keluarga dan rumah tangga kami semakin menyenangkan Tuhan. Anak-anak kami, generasi penerus kami semakin menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Dan hidup kami pun Tuhan mampukan untuk semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dalam berbagai macam profesi yang kami geluti, dalam berbagai macam latar belakang keluarga rumah tangga yang kami miliki, kami memiliki satu tujuan yang sama. Memiliki fokus yang sama. Menyenangkan hatinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus memampukan jemaatmu di Kembang Harum ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.